Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk Ananda sekalian. Baik, dalam video ini akan direview sedikit tentang materi kita pada bab 1 mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, yaitu tentang mengevaluasi internet gateway. Oke, pada LKS-nya sudah ada sekilas dibahas tentang apa itu gateway, kemudian apa itu router dan perbedaan antara gateway dan router. Kemudian pada pertemuan selanjutnya saya sudah menugaskan untuk menonton video yang telah dilampirkan, yaitu tentang bagaimana gateway itu bekerja, cara kerja gateway. Jika kita ingin terhubung ke internet, maka gateway yang digunakan apa. Jika kita terhubung ke dalam jaringan lokal, maka cukup dengan switch saja sebagai gateway-nya. Baik, pada materi ini seharusnya kita akan belajar prakteknya. Jadi kita akan mencoba menggunakan router atau mengimplementasikan router itu sebagai gateway untuk kita berinternet, karena yang akan kita lakukan itu adalah mencoba bagaimana jaringan lokal kita atau LAN lokal kita yang sebelah sini ini bisa terhubung ke internet. Maka kita harus menggunakan salah satu perangkat lagi untuk menghubungkan jaringan lokal kita dengan jaringan internet, yaitu adalah router. Dalam hal ini, router yang bisa kita gunakan adalah salah satunya adalah router baud MikroTik. Nah, kebetulan kita di jurusan kita sudah ada beberapa perangkat yang bisa kita gunakan. Tetapi karena kita belum aktif belajar seperti biasa, maka untuk sementara saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengkonfigurasi router agar menjadi internet gateway atau bisa terhubung ke internet. Langkah pertama yang paling utama yang harus dilakukan sebenarnya adalah kita membutuhkan salah satu software atau aplikasi. Nah, software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi router baud tersendiri adalah Winbox. Nah, Winbox ini memiliki beberapa versi ya. Disarankan menggunakan versi yang terbaru. Jadi di sini saya menggunakan versi 3.20. Jadi ketika router baud itu sudah tercolok dengan laptop kita, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan koneksi atau menghubungkan laptop kita agar bisa masuk ke dalam konfigurasinya. Oke, jadi ini adalah tampilan default dari aplikasi atau software Winbox versi 6.38. Jadi secara default saya menggunakan Ethernet 1 ini sebagai sumber internet. Artinya adalah pada port Ethernet 1 dihubungkan kepada sumber internet. Ini bisa berarti sumber internetnya adalah jaringan lokal yang kita gunakan, yang jelas kabel mana saja yang terhubung ke internet. Kemudian R di sini maksudnya adalah running, maksudnya adalah ada kabel yang terhubung atau terkoneksi. Bisa jadi ini sudah terhubung, maksudnya ini sudah digunakan untuk salah satu koneksi ke internetnya. Kemudian Ethernet 3 di sini running juga atau berjalan. Kenapa? Karena saya menggunakan port 3 ini dihubungkan langsung ke laptop saya melalui media kabel UTP untuk mengkonfigurasi dan melakukan beberapa perubahan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah nanti di sini ada beberapa tools atau beberapa menu yang akan kita explore lebih jauh lagi ketika nanti sudah belajar seperti biasa. Nanti ini akan menjadi suatu tugas apa aja fungsinya fitur ini. Jadi di sini hanya akan dijelaskan sekilas saja. Oke, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengisikan alamat IP, karena secara default dalam port ini tidak ada IP-nya, masih kosong, maka ini belum bisa digunakan atau belum bisa berjalan dengan semestinya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam menu IP, lalu masuk ke dalam sub menu addressing.
Oke. Pada menu address list ini adalah suatu menu untuk kita memberikan alamat IP tiap port atau tiap interface-nya. Contoh, di sini saya akan membuat alamat IP atau menamakan alamat IP sesuai yang diinginkan. Jadi, jika di sini pada port Ethernet 1 ini terhubung ke dalam jaringan lokal kita, dan di jaringan lokal kita sudah dikonfigurasi DHCP server, di mana pembahasan tentang DHCP server sudah ada dalam tugas ketika Ananda magang sebelumnya, yaitu DHCP server adalah suatu fitur atau layanan ketika klien terhubung ke server atau perangkat yang dikonfigurasi DHCP server, secara otomatis perangkat tersebut akan mendapat alamat IP secara otomatis tanpa kita membuat IP-nya manual. Maka jika di dalam jaringan lokal kita sudah terkonfigurasi alamat fitur DHCP server, maka kita tidak perlu mengisikan alamat IP di sini, tetapi kita masuk ke dalam menu DHCP client, karena DHCP server kebalikannya adalah DHCP client. DHCP client adalah suatu layanan memberikan alamat IP secara otomatis. DHCP adalah suatu layanan untuk menerima alamat IP secara otomatis. Oke, jadi pada DHCP client ini ditambahkan saja pilih Ethernet berapa yang akan kita minta alamat IP-nya. Contoh alamat Ethernet 1. Kemudian apply. Oke. Maka secara otomatis si router bot ini menerima alamat IP 192.168.3.232. Nah, kenapa alamatnya segini? Karena sesuai dengan konfigurasi jaringan di lokal kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengecek koneksi internetnya, bisa menggunakan new terminal ini. Jadi new terminal ini sama dengan fungsinya atau sama dengan fitur dengan command prompt pada Windows kita. Coba kita melakukan ping di sini. Ping misal DNS dari Google. Oke, jika statusnya sudah seperti ini, maka tandanya router bot kita sudah terkoneksi ke internet. Oke, lalu bagaimana dengan jaringan lokal kita? Oke, secara default jaringan lokal kita atau klien yang terhubung dengan router bot atau MikroTik belum terhubung ke jaringan. Kita cek IP-nya berapa. Ini pada laptop kita. Nah, IP-nya ini adalah IP default dari masing-masing perangkat atau masing-masing komputer. Artinya, dalam hal ini router kita sudah terkoneksi internet, sementara laptop klien atau klien dari MikroTik itu belum terkoneksi internet. Nah, disinilah kita butuh suatu gateway-nya. Oke, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah membuat alamat IP ke dalam menu addresses tadi. Jadi secara otomatis ketika kita mengaktifkan DHCP client sudah dibuat secara otomatis. Alamat IP dari interface Ethernet 1 adalah sekian tadi. Kemudian untuk menambahkan alamat IP yang lain, kita tinggal ditambah. Misal masukkan membuat alamat IP 192.168. Contoh saja 33.0/24. Interface-nya adalah interface pada Ethernet 3 karena Ethernet 3 yang akan kita gunakan sebagai kliennya. Ketika di-apply, maka secara otomatis akan dibuat networknya secara otomatis adalah 33.0. Oke, setelah itu klik OK. Sampai di sini apakah sudah bisa berjalan? Seharusnya belum. Kenapa belum? Karena IP pada komputer kita atau pada klien itu belum mendapatkan IP sesuai dengan yang interface kita setting tadi. Nah, jadi pada MikroTik ini kita bisa mengkonfigurasi atau mengaktifkan fitur DHCP servernya. Jadi agar tujuannya apa? Agar masing-masing perangkat yang terhubung di Ethernet 3 nanti secara otomatis mendapat IP otomatis tanpa kita mengeset IP-nya secara manual. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya.
kalau misalnya kita tidak mengaktifkan fitur DHCP server, maka secara manual, misalnya di dalam Ethernet 3 itu ada 200 perangkat yang terhubung, maka sebanyak 200 itu kita harus mengkonfigurasi alamat IP-nya secara manual. Tetapi ketika kita menggunakan fitur DHCP server, kita tidak perlu mengkonfigurasi 200 perangkat tersebut atau lebih perangkat tersebut secara manual. Maka ketika sudah terhubung dengan kabel atau melalui dengan access point, secara otomatis IP-nya akan dibagikan secara otomatis. Jadi ini ada salah satu kelebihan dari beberapa kelebihan DHCP server tersebut. Oke, baik, kita akan coba mengaktifkan fitur DHCP server, yaitu menunya ada pada menu IP, kemudian fitur DHCP server. Di sini kita bisa menggunakan DHCP setup, kemudian pilih interface-nya yang akan kita aktifkan sebagai DHCP server adalah contoh di Ethernet 3, kemudian pilih next. IP-nya ketika sudah dibuat pada address tadi, maka secara otomatis sudah ada di sini tanpa kita membuat lagi. Next, gateway-nya tetap 33.0. Oke, ini adalah rank IP-nya. Next saja. Oke, kita akan cek lagi. Oke, maaf tadi sedikit ada kesalahan. Kesalahannya adalah pada alamat IP pada address ini jangan diisikan 0, tapi diisikan dengan 1 ya. Karena 1 itu akan jadi alamat dari interface-nya. Jadi tadi ada error, sebabnya adalah karena IP-nya itu 33.0 bukan 33.1. Maka kita harus mengisikan 33.1. Ini sebagai opsional saja ya. Kalau di real lapangan nanti tidak harus dengan 33.1, bisa 2, 3 dan segala macamnya. Kemudian masuk ke fitur DHCP server, pilih DHCP setup, pilih interface-nya interface berapa. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ini secara default akan sudah ada tanpa kita buat lagi. Next, gateway-nya adalah 33.1 adalah alamat IP dari interface tersebut atau interface 3. Nah, di sini ada address list atau DHCP pool-nya atau rank IP yang akan digunakan untuk kliennya, yaitu di rank 33.2 sampai 33.254. Kenapa? Karena kita menggunakan /24. Artinya adalah akan ada 255 yang bisa 255 IP yang bisa digunakan. Jadi kenapa 255 tidak digunakan? Karena 255 itu sebagai broadcast-nya. Maka maksimalnya hanya bisa digunakan 254. Kemudian pilih next. Oke, jika mau ulang lagi tidak apa-apa, kita ulang lagi. Oke, kemudian di sini ada DNS. DNS ini bisa diisikan DNS dari Google, yaitu 8 4 kali. Kemudian next, time list ini adalah waktunya, tidak masalah, opsional saja. Next saja. Kemudian DHCP sukses atau DHCP sudah dibuat. Kita akan cek apakah alamat IP-nya sudah sampai pada klien. Ya, jika alamatnya belum sampai, maka langkah yang bisa kita gunakan adalah dengan merestart. Oke. Oke, sudah sampai ya. Ini jika sudah sampai secara otomatis. Jika tidak secara otomatis sampai, maka kita bisa lakukan langkahnya adalah merestart jaringannya, yaitu dengan mematikan kemudian menghidupkan lagi. Ini adalah opsional ya, jika nanti ada kendala alamat IP tidak turun di kliennya. Oke, jika sudah turun maka tidak ada masalah. Di sini kita cek alamatnya akan sesuai, yaitu adalah di rank 192.168.33.254 dengan gateway-nya adalah 192.168.33.1. Nah, sampai langkah di sini klien ini sudah mendapat alamat IP otomatis. Kemudian internetnya bagaimana? Oke, ini saya menggunakan coba mengetikkan koneksi melakukan ping Google. Nah, ternyata sampai walaupun sudah mendapat IP belum bisa terkoneksi internet. Hal ini kenapa terjadi? Karena ada satu langkah yang belum atau satu konfigurasi yang belum kita lakukan. Konfigurasi apakah itu kira-kira?
Jadi konfigurasi yang belum kita lakukan adalah konfigurasi pada firewallnya, yaitu pada fitur NAT. Jadi NAT itu adalah suatu singkatan dari Network Address Translation. Jadi NAT ini akan menerjemahkan sebuah alamat IP private ke dalam satu alamat IP public. Jadi konsep ini sebenarnya kita harus memahami tentang perbedaan antara alamat IP private dengan alamat IP public. Jadi alamat IP kan ada dua, antara private dan public. Sebenarnya ketika kita berinternet, secara defaultnya kita menggunakan alamat IP dari alamat IP public. Contohnya ketika kita mengakses Google dari perangkat kita, sebenarnya yang berkomunikasi adalah bukan HP kita, tapi adalah alamat IP kita. Karena kan jika kita sudah mengingat atau mereview kembali pelajaran kita pada kelas 11 dulu, ketika kita berinternet sebenarnya masing-masing komputer atau masing-masing server, contoh Facebook itu memiliki alamat IP-nya berapa deh, itu tergantung dari si Facebooknya. Nah sebenarnya kita tidak mengakses facebook.com, tetapi sebenarnya kita sedang mengakses alamat IP dari web servernya si Facebook, yang dimana di web server itu sudah ada database mereka. Nah kenapa bisa kita mengetikkan facebook.com? Karena itu adalah salah satu fitur, namanya fitur DNS atau Domain Name System, dimana tiap alamat IP itu akan dirubah menjadi suatu kata yang mudah untuk diingat. Jadi ketika kita mengetikkan misal alamat IP dari si Facebook 200.200.200.1, maka sebanyak website atau server yang ada di dunia ini cukup sulit untuk mengingatnya jika kita mengingat dengan angka. Maka dibuatlah suatu fitur yaitu DNS, di mana alamat IP tersebut diubah menjadi alamat domain atau namanya. Jadi ketika kita mengetikkan facebook.com akan langsung terhubung dengan server si Facebook. Oke, jadi NAT ini, jika kita kembali kepada NAT ini, sebenarnya ketika kita berinternet, misal saat ini lab kita berinternet melalui akses internet dari CV Raifa Telindo. Nah sebenarnya kita tidak diberikan satu alamat IP public. Nah jadi ketika kita berinternet sebenarnya kita butuh alamat IP public. Nah dalam hal ini IP public itu yang digunakan saat ini, yang beredar saat ini adalah IP versi 4, dan jumlahnya sangat-sangat terbatas dibanding dengan penggunaan internet manusia secara umum. Maka salah satu solusinya adalah bisa menggunakan alamat IP versi 6 atau yang biasa kita kenal dengan IPv6. Nah, tetapi dalam perjalanannya hal itu juga belum sepenuhnya diterapkan. Mungkin alamat IP versi 6 akan diterapkan 5 atau 10 tahun mendatang. Tetapi sekarang ini karena terbatasnya alamat IP, maka dibuatlah fitur dari Network Address Translation. Jadi maksudnya ketika satu alamat IP public diberikan, kita bisa membaginya menjadi beberapa alamat IP private-nya. Jadi contoh kita bisa lihat tadi pada address ini sebenarnya alamat 192.168.33.1 itu bukan alamat IP public ya, itu adalah alamat IP private-nya. Ini bukan alamat IP public. Jadi ini sudah private, di-privatekan lagi gitu. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita akan menjembatani alamat IP 192.168.33.1 itu agar bisa numpang di alamat si publiknya, yaitu dengan menjembataninya. Ada fiturnya dengan NAT itu. Oke, tinggal ditambah di sini. Kemudian masukkan out interface-nya adalah Ethernet 1 karena kita akan melalui jalur Ethernet 1 sebagai gateway untuk kita berinternet. Setelah itu dipilih actionnya adalah Masquerade ya, Masquerade. Apply. Oke, maka kita akan lihat bedanya. Nah, secara default tampilan pada
simbol ini sudah ada internet akses. Kemudian oke, jika kita lihat pada comment prompt ini, maka secara otomatis akan terlihat. Jadi sebelum NAT-nya diaktifkan itu request timeout atau tidak bisa terkoneksi dengan internet. Setelah itu akan ada di bawahnya, setelah kita aktifkan NAT-nya, maka sudah ada balasan reply. Jadi contoh ini yang saya sebutkan tadi, ini ping google.com. Alamat google.com itu sebenarnya adalah 172.217.194.101. Itu adalah alamat IP dari si Google. Jadi sampai sini komputer kita sudah terkoneksi dengan internet. Jadi comment prompt ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah komputer kita atau klien ini sudah terhubung dengan internet. Oke, bisa juga dengan kita menggunakan di browser. Apakah bisa? Ya, seharusnya bisa ya. Jadi sampai langkah ini, router yang kita konfigurasi melalui aplikasi Winbox ini menjadi suatu gateway dalam kita berinternet. Oke, sekian penjelasan pada materi bab pertama tentang mengevaluasi internet gateway. Jika Anda ada yang ingin ditanyakan yang masih tidak jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar pada Classroom kita, boleh pada YouTube kita, bebas di mana aja. Jadi usahakan bertanya itu di forum ya, agar kenapa? Ketika teman-temannya membaca, paling tidak temannya juga ikut tahu. Oke, kalau memang segan di forum, boleh chat langsung dengan saya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Jika ada salah kata dan yang lain, saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.